Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu beda-beda iklan Shopee dari level produk. Jadi di sini itu akan ada dua hal penting yang teman-teman harus tahu, yaitu teman-teman nanti di akhir sesi ini ya, harapan saya teman-teman jadi tahu iklan produk apa yang isinya profitable dan iklan produk apa yang isinya teman-teman tuh not making any money, bahkan itu tuh burning money gitu loh. Jadi gak profitable lah isinya kayak gitu. Ketika kita bedah iklan produk atau iklan serupa, jadi di Shopee itu kan ada iklan produk, ada iklan produk serupa gitu ya, pencarian dan produk serupa. Itu tuh ada sebenarnya mudahnya teman-teman tinggal pantau aja 4 kolom sebenarnya. Jadi di sini itu saya udah ada screenshot gitu, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi dia ada biaya iklan, terus ada penjualan dari iklan, efektivitas iklan. Nah, efektivitas iklan di sini tuh ROAS sih. Kayak yang tadi kita udah bahas di video sebelumnya, return on ad spend. Jadi sama ini, persentase biaya iklan terhadap penjualan dari iklan. Ini yang tadi kita udah bahas juga, yaitu dari ACOS. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal pantau 4 itu aja. Jadi, sebelum lanjut, tapi ya teman-teman sebelum mau memantau itu gitu ya, teman-teman sebenarnya lebih baik kalau teman-teman udah tentuin targetnya. Jadi, ketika kita mulai iklan, biasanya kita pasti ada set target. Jadi target KPI lah. Kayak contoh, biar produk ini itu saya bisa profit, saya harus jaga ROAS-nya di angka berapa. Kalau saya mau produk ini tetap aman, di iklannya ACOS-nya harus di angka berapa persen sih? Nah, itu tuh sebenarnya yang teman-teman harus set terlebih dahulu sebelum mau mulai iklan sebenarnya. Namun kalau teman-teman misalnya udah mulai iklan, ya gak ada masalah juga, teman-teman mundur selangkah untuk lihat dulu targetnya kayak gitu ya. Jadi targetnya itu tuh harus set 2, ROAS-nya mau berapa kali lipat sama ACOS-nya. Jadi ini saya ada kasih contoh cara teman-teman untuk tentuin target ROAS dan juga target ACOS. Jadi ini case study-nya kita baik kayak yang tadi. Jadi contoh teman-teman punya produk gitu ya, produk sepatu cewek, harganya itu 200.000. Nah, HPP di sini sih saya ambil ya tengahnya lah. Jadi biasa kan HPP ada yang 30%, ada yang bahkan mahal banget 70%. Nah, ini saya ambil di 50%. Berarti kan HPP-nya di angka 100.000. Terus contoh, berarti kan dari harga 200.000 kurangi HPP, berarti teman-teman punya margin 100.000 tuh. Nah, 100.000 itu biasa sih, ya teman-teman bisa masukin biaya-biaya lain lagi, itu bebas. Namun kategori besar sih saya biasa buatnya 100.000 itu ya untuk 2. Satu untuk iklannya berapa, dan satunya untuk profit kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita gak ada si profit itu gitu. Kalau gak ada profit berarti kita yayasan gitu kan. Oke. Jadi anggap ACOS-nya ini saya buat ya targetnya di 50.000 lah. Atau berarti kalau persentase itu 25%. Berarti profitnya itu ya sisanya 50.000 di angka 25%. Berarti kita bisa langsung set tuh. Berarti target ACOS yang saya mau, berarti yang rumusnya biaya iklan per harga, yaitu 50.000 dibagi 200.000 sama dengan 25%. Berarti itu target ACOS yang harus saya jaga di dashboard. Kayak gitu. Dan di bagian target ROAS, pakai rumus harga dibagi ACOS. Jadi teman-teman tadi harganya 200.000 dibagi biaya iklannya 50.000, berarti ya ROAS-nya harus jaga di 4 kali. Kayak gitu. Jadi ya mudahnya gini sekarang. Ini ada screenshot, balik lagi ke screenshotnya. Jadi contoh nih, ini teman-teman pasti ada beberapa iklan produk tuh. Ada contoh ini saya ada ambil 7 lah. Yuk kita tentuin bareng-bareng aja kayak gitu. Jadi kan tadi targetnya ROAS 4. Berarti kalau dia di atas 4, itu ya semuanya tergolong bagus. Kalau dia di bawah 4, ya berarti itu harus dioptimasi lagi. Nah, optimasinya gimana? Ya itu nanti ada satu sesinya lagi lah. Atau teman-teman sebenarnya kalau bingung, optimasinya gimana sih? Ya teman-teman sebenarnya juga bisa minta tolong ke market juga untuk bantuin lah pakai jasa markets kayak gitu. Oke, lanjut. Berarti dari sini ya teman-teman sebenarnya tinggal lihat aja. Kalau efektivitas iklannya 6, berarti kan udah lebih tinggi tuh. Bagus berarti. 4,45 berarti aman. 4,37 aman. Nah, 3,47 ini teman-teman udah harus perhatiin. Kalau 3,47 sih biasanya masih di angka aman-aman aja. Paling profitnya aja yang sebenarnya jadi persentasenya jadi kecil kayak gitu. Terus kalau ini 4,79 aman, 8 aman, 6 aman. Jadi sebenarnya dari
7 produk ini ya teman-teman harus perhatiin lebih ya di bagian 3,47. Karena itu kalau kita lepas dikit ya bisa jadi ntar dia udah loss kayak gitu. Atau teman-teman kalau tadi yang kita lihat dari ROAS, kalau sekarang kita lihat dari ACOS ya bisa juga. Contoh berarti ACOS-nya kalau di bawah tadi yang kita set di 25%. Kalau dia di bawah 25% berarti ya bagus. Tapi kalau dia ternyata di atas berarti kan kita keluarin biaya iklannya itu lebih besar dibandingkan yang kita udah tentuin target tadi. Nah berarti itu pun berarti mengurangi profitnya kita lah kayak gitu. Berarti tinggal dicek aja. Kalau dia di 15% berarti kan di bawah tuh aman. 22% masih aman. 22% aman. 28% agak tinggi dikit. Berarti kalau tadi profit kita 25%, ACOS 25%, dia misalnya 28%. Berarti ya dia ambil 3% nih dari si profit ini. Profit ya bisa aja jadi tinggal 20% gitu loh. Terus kalau ACOS-nya 20% aman, 12% aman, 16% aman. Nah, jadi kira-kira sih caranya begitu ya teman-teman untuk lihat whether teman-teman itu sebenarnya iklannya lagi profitable ataupun loss seperti itu. Nah, di sesi kali ini sih itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi hopefully dengan ini ya teman-teman nanti udah bisa menilai ya iklannya teman-teman sebenarnya udah oke banget, udah bisa di scale up atau justru ini tuh masih loss nih. Jadi masih harus dioptimasi lah ya kayak gitu. Jadi paling itu dulu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di Beda-Beda Marketplace episode lainnya. Dan juga thank you. Oke, jadi thank you teman-teman yang sudah mengikuti beberapa video materi Marketplace ini. Semoga sih teman-teman setelah udah melihat dan menonton video ini, teman-teman jadinya tahu, oke, Marketplace saya itu harus dibawa kemana sih? Apa sih yang harus saya improve? Dari segi iklan juga, iklan saya ternyata udah profitable atau belum gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya setelah nonton, aduh, kayaknya saya bingung nih gitu ya. Aduh, kayaknya saya belum bisa nih untuk optimasi sendiri gitu. Atau teman-teman sebenarnya pengen scale up lebih lagi gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa konsultasi juga dengan tim-tim markets yang ada. Terus untuk mencari tahu sebenarnya markets itu so far udah gimana sih caranya markets itu membantu ratusan brand untuk akhirnya bisa scale up gitu ya. Terus dan personally juga bagaimana cara markets akhirnya bisa membantu teman-teman untuk mencapai goals yang teman-teman inginkan lah, misalnya kayak gitu. Jadi hopefully ini bisa membantu teman-teman semua. Dan untuk video-video berikutnya atau mungkin insight-insight tentang marketplace atau insight tentang iklan atau tentang digital marketing, teman-teman juga sebenarnya bisa nanti cek juga di Instagramnya markets.id karena kita juga akan rutin sharing di sana mengenai berbagai insight dan juga konten yang kita bisa share lah, misalnya kayak gitu. Oke, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Markets. Dan akhir kata, thank you semuanya. Semoga teman-teman akhirnya bisa scale up bisnisnya teman-teman lah, kayak gitu. Oke, see you, thank you.